Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Dia berkata, kau mengingatkanku akan robot kecil ini. Dan setan, sebelum kau sepenuhnya terbangun, setan mulai menanamkan semua pikiran ini di kepalamu. Ya, dia berkata, ini seperti mengulang-ulang terus. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku. Dan ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Ada masa dalam hidup saya ketika saya mengalami begitu banyak hal buruk selama begitu lama sehingga saya sampai pada titik di mana saya takut akan masalah. Alkitab menamakannya firasat buruk. Dan katanya, hari-hari kita dibuat cemas oleh firasat buruk. Pernahkah saudara mengalami begitu banyak hal dalam hidup sehingga seperti menunggu kemalangan berikutnya? Tahukah saudara seolah apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan saya sangat bersyukur saya tidak harus hidup seperti itu lagi. Sekarang saya telah jalani hidup penuh dan kini saya menunggu apa hal baik berikutnya yang akan terjadi dalam hidup saya. Dan saya melakukan studi menyeluruh tentang kata harapan beberapa tahun lalu dan menemukan bahwa harapan bukan seperti dunia ya. Saya harap sesuatu terjadi tapi saya tidak tahu apakah akan terjadi, tapi saya harap akan terjadi. Tapi harapan Alkitab adalah mengharapkan sesuatu yang baik akan terjadi setiap saat. Ini adalah harapan positif bahwa sesuatu yang baik akan terjadi padamu. Dan begitulah cara hidupku sekarang. Saya bersyukur bahwa Yesus sepenuhnya mengubah kita dan mengajarkan cara hidup yang sepenuhnya berlawanan dari cara kita dulu. Dan kini saya tidak takut masalah. Saya tahu masalah akan datang entah apapun itu, tapi Yesus berkata di dunia akan ada kesengsaraan. Adalah bodoh bagi kita untuk berpikir bahwa kita akan pernah mencapai masa di bumi ini di mana kita tak akan pernah mengalami masalah apapun. Jadi kita harus sedikit memperkuat diri. Secara rohani memperkuat diri sedikit. Roh yang kuat dari seorang manusia menopangnya dalam sakit fisik dan masalah. Tapi roh yang lemah, siapa yang bisa menanggungnya? Jadi, saudara dibuat lebih kuat akhir pekan ini. Tapi kekuatan itu tidak akan bertahan selamanya. Saudara harus terus mengisinya. Karena dunia menghisapnya. Amin. Tapi kabar baiknya, saudara tidak perlu takut akan masalah. Tahukah mengapa? Karena saudara lebih dari pemenang. Dan saya benar-benar percaya, mungkin cukup lama saya hanya menyebut dan mengkhotbahkannya, tapi di suatu titik saya melompati batas dan maksudku saya benar-benar 100% percaya bahwa apapun yang dibuat musuh, kita bisa mengatasinya. Dan kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita. Dan jika saudara tahu itu, maka masalah yang saudara alami tidak akan seburuk itu karena saudara punya harapan positif yang begitu kuat selagi saudara menuju kemenangan. Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Dan iman berarti saudara memilikinya di dalam sebelum saudara mendapatkannya di luar. Dan ketika saudara memilikinya di dalam, ini hampir sama dengan memilikinya di luar. Saudara hanya melewati proses menunggunya muncul. Jadi selama 2,5 bulan ketika saya tidak bisa berjalan, ketika kedua kaki saya patah, saya tahu saya akan sembuh. Saya tahu itu. Saya tahu bahwa saya ada di tangan Tuhan dan bahwa Dia belum selesai dengan saya. Dan bahwa dengan cara apapun, Dia akan menguatkan saya dan membuat saya mampu menyelesaikan apa yang harus saya lakukan. Jadi karena itu saya tidak benar-benar sedih selama 2,5 bulan itu. Maksudku saya lebih suka bisa keluar dan pergi kemana-mana. Tapi saya tidak benar-benar sedih karena saya tahu bahwa saya sudah memiliki kemenangan sebelum saya melihatnya.
Amin. Dan saudara juga. Tapi ini tidak berguna jika saudara tidak tahu. 2 Korintus 4 ayat 8, kami dihimpit dan ditekan dari segala sisi, diperas dan ditindas dengan segala cara, tapi saya suka itu. Ini transisinya. Dia berkata, lihat aku punya masalah ini, tapi mari ku beritahu ini. Tidak terjepit atau hancur, kami mengalami malu dan bingung dan tidak dapat menemukan jalan keluar, tapi tidak didorong ke putus asa. Kata putus asa berarti tanpa jalan. Kita tidak pernah tanpa jalan. Karena Yesus adalah jalan. Amin. Kita mungkin tidak tahu jalannya, tapi Dia tahu jalannya. Lihat apapun jenis situasi yang saudara miliki, apapun yang saudara hadapi kembali di rumah, saya tidak bisa menjanjikan bahwa situasi di rumah saudara akan berubah, tapi saya bisa menjanjikan jika saudara telah mendengarkan, saudara telah berubah. Saudara telah berubah dan itu berarti apapun yang mengganggu saudara tidak akan mengganggu saudara sebanyak dulu. Dan itu akan membuat setan marah karena dia ingin mengganggu saudara. Amin. Kita tidak pernah tanpa jalan. Kami dikejar, dianiaya, dan didorong oleh hati, tapi kami tidak ditinggalkan untuk berdiri sendiri. Kami ditepis ke tanah, tapi tidak pernah tersungkur dan dihancurkan. Lihat, saya suka itu, mengambil hal negatif yang setan coba lakukan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Itu yang dunia tidak tahu cara melakukannya. Selalu membawa dalam tubuh kerentanan dan paparan terhadap kematian yang sama yang diderita Tuhan Yesus. Tapi saya ingin menjelaskan ini agar saudara mengerti secara praktis. Ini tidak berarti saudara akan disalib dan mati seperti Yesus. Tapi Yesus berkata, siapapun mau menjadi muridku, biarlah dia memikul salibnya dan mengikut aku. Alkitab Amplified berkata, hilangkan pandangan terhadap dirinya sendiri dan semua kepentingannya sendiri. Jadi, kematian yang kita perlu alami adalah mati terhadap diri sendiri. Salib yang kita pikul adalah belajar cara hidup tanpa keegoisan. Dan ini pekerjaan besar, karena kita menyukai diri kita. Kita ingin apa yang kita mau, kapanpun kita mau, dengan cara yang kita mau, dan jangan katakan tidak. Amin. Dan lihat, sebelum saudara bisa benar-benar melayani orang lain, sebelum saudara bisa benar-benar memenuhi apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, saya pelayan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mati terhadap diri sendiri, kalau tidak kita selalu menghalangi. Dan pada dasarnya akhirnya menjadi, Tuhan, jika Engkau bisa mengambil cawan ini dariku, ambillah. Tapi jika tidak, kehendakmu jadilah bukan kehendakku. Kehendakmu jadilah bukan kehendakku. Saya beritahu saudara caraku berdoa. Apapun yang kudoakan yang tidak secara spesifik ada di firman, selalu kukatakan kepada Tuhan, dan jika ini bukan kehendakmu, tolong jangan berikan kepadaku. Karena hal terakhir yang kuinginkan adalah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan kumiliki. Saudara belum mengalami kesulitan sampai Tuhan tak ada di dalam milikmu. Tuhan memberitahuku sejak dulu, katanya, ingat ini, jika kau memulainya, kau harus menyelesaikannya. Karena aku tidak akan mengambil alih ketika kau lelah. Amin. Jadi kita harus berhati-hati tentang memulai yang bukan dari Tuhan. Jadi saya akan bukan menambah firman karena Alkitab perintahkan tidak, tapi saya akan menekankan ini sedikit agar saudara paham. Selalu membawa dalam tubuh keharusan dan paparan terhadap mati terhadap diri sendiri yang diderita Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kebangkitan Yesus juga dapat ditunjukkan oleh dan dalam tubuh kita. Yesus mati terhadap dirinya, dia dihianati, dia ditolak, dia dianiaya, dia dibenci. Dan dia harus tidak membiarkan semua itu mengganggunya dan tetap memusatkan pandangannya pada tugas yang diberikan Bapa. Ayat 11.
karena kami yang hidup terus-menerus mengalami diserahkan kepada kematian terhadap diri. Demi Yesus, agar kehidupan kebangkitan Yesus juga dapat dibuktikan melalui daging kami yang rentan terhadap kematian. Sekarang bersama denganku ayat 12. Jadi kematian terhadap diri sendiri aktif bekerja di dalam kami, tapi ini bertujuan agar kehidupan bisa aktif bekerja di dalam saudara. Satu orang mungil di sebelah sana sedikit. Tahukah saudara apa artinya? Aku tidak bisa membantumu sampai aku mati terhadap diriku. Ayo, jangan buat saya membahas satu ayat ini sepanjang sore. Saya tidak bisa sungguh membantu saudara. Atau mungkin saya harus katakan ini, sejauh saya telah mati terhadap diri sendiri, hanya sejauh itu saya bisa membantu saudara. Dan semakin mati terhadap diri, semakin banyak kuasa kebangkitan yang bisa mengalir melaluiku untuk membantu mereka yang kulayani. Lihat, saya sudah diurus. Saya tahu kemana saya akan pergi. Hidup saya sudah stabil. Nama saya ada di buku kehidupan anak domba. Saya tidak sedikit pun takut akan kematian. Saya menantikan untuk pergi dari sini. Saya mengerti sekarang apa yang dimaksudkan Paulus ketika dia berkata, bagiku aku lebih suka pergi, tapi demi engkau aku akan tinggal. Saya sudah menjalani hidup saya sudah melakukan segala yang bisa dilakukan. Tidak ada yang ditawarkan dunia ini yang saya inginkan. Tapi saya ingin menyelesaikan apa yang jadi panggilan Tuhan bagiku. Dan saya percaya banyak dari saudara juga ingin. Mungkin beberapa lebih dari yang lain, tapi Yesus tidak mati hanya agar dia bisa membuat saudara bahagia. Dia ingin saudara bahagia, tapi lebih dari itu dia ingin saudara kudus, dan jika saudara kudus, saudara akan bahagia. Tapi lihat, kita mengejar bahagia dan mengabaikan kudus. Dan yang perlu kita lakukan adalah mengejar kudus, dan kudus akan membuat kita bahagia. Nah, saya akan memberi saudara sedikit pendahuluan tentang apa yang akan terjadi di Tampa. Karena saya sudah menulis buku untuk tahun depan, saya menulis buku yang berjudul Bagaimana Denganku. Bagaimana denganku? Kita akan mengejar keegoisan berpusat pada diri sendiri di Bagaimana Denganku ini di Tampa tahun depan. Dan saudara ingin mengumpulkan setiap orang Kristen yang egois berpusat pada diri sendiri yang saudara kenal. Belikan mereka tiket dan bawa mereka. Karena kita sedang mengalami kematian dan penguburan dan kebangkitan. Amin. Saya suka apa yang Paulus katakan, tujuanku yang teguh adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya yang mengangkatku dari antara orang mati bahkan ketika aku masih dalam daging. Tahukah saudara, selama kita egois dan berpusat pada diri sendiri, kita mati. Tak ada kehidupan nyata yang mengalir kepada atau melalui kita, dan kita berpikir bahwa jika kita mendapatkan apa yang kita ingin, kita akan bahagia. Tapi sesungguhnya sebaliknya, satu-satunya cara saudara bisa sungguh bahagia adalah ketika menyerahkan diri saudara. Dan ini rahasianya, saya akan beritahu. Jika saudara lupakan dirimu, Tuhan akan lakukan lebih banyak untukmu daripada yang bisa saudara bayangkan. Tapi selama saudara mencoba melakukannya untuk dirimu, saudara tidak akan pernah mendapat. Ia akan selalu menghindari saudara. Dan kita sangat takut karena tidak mendapatkan. Kita sangat takut untuk melepaskan apa yang kita pikir kita ingin. Itulah mengapa saya tanya pada saudara, berapa banyak dari saudara bersedia meninggalkan apa saja demi memiliki Roh Kudus dalam hidupmu?
Saudara tahu, mari kita kembali ke Abraham sebentar. Kata Tuhan pada Abraham, tinggalkan rumah ayahmu dan semua yang kau kenal dan semua yang kau kenali. Sekarang kita membacanya terlalu cepat. Tinggalkan semuanya dan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bahkan tidak memberitahu dia kemana dia akan pergi. Mengapa Abraham harus melakukan itu? Karena keluarganya adalah penyembah berhala. Dan kadang-kadang Tuhan harus memanggilmu keluar dari hal-hal yang meracuni sebelum dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di dalammu. Amin. Dan seringkali ini berarti masa kesepian di padang gurun. Karena saudara tidak memiliki apa yang dulu dan akan saudara miliki. Lihat, dan saudara bahkan tidak tahu apa itu. Saudara bahkan tidak tahu apakah saudara akan menyukainya. Jadi kita cenderung ingin bertahan sampai kita melihat, jadi kita punya pilihan. Tapi kata Tuhan, lepaskan. Dan percaya kepadaku, lalu aku akan tunjukkan. Ayo, lalu aku akan tunjukkan kepadamu. Tahukah saudara apa yang dilakukan orang-orang yang putus asa? Mereka lakukan kebodohan. Saya takut tidak ada yang menginginkan saya karena telah dilecehkan. Jadi saya menikahi pria pertama yang mengacuhkanku. Dan saya tahu saat melakukannya jauh di hati bahwa ini adalah kesalahan besar. Dan yang saya lakukan hanya membeli 5 tahun kesengsaraan lagi di atas 18 tahun yang sudah saya alami. Dia tidak bekerja, main dengan wanita lain, menulis cek kosong, akhirnya masuk penjara. Dan saya hanya melakukannya karena takut saya tak akan pernah punya siapapun. Entah berapa banyak di sini yang membuat kesalahan yang sama. Ya, Tuhan bisa memperbaikinya untuk saudara, dia masih bisa membuatnya baik jika saudara tahu cara mempercayainya. Saya tidak tahu saat itu. Dan tolong jangan marah padaku ketika aku katakan ini. Saya tidak berusaha menjadi kasar atau jahat kepada siapapun, tapi begitu banyak orang hidup dengan orang yang tak mereka nikahi. Dan tahukah saudara, jika seseorang tidak cukup mencintaimu untuk berkomitmen, saudara lebih baik dari itu. Saudara lebih pantas dari itu. Saudara lebih bernilai dari itu. Dan mungkin itu yang harus saudara tinggalkan, entahlah. Tapi saya tidak ingin tidak punya siapapun. Saudara lebih baik tanpa siapapun daripada dengan orang yang salah. Amin. Saya kehilangan semua teman saya ketika saya memilih Roh Kudus. Tapi mereka jelas bukan teman yang baik karena seharusnya saya tak tersingkir begitu saya tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Saudara mungkin berpikir saudara punya teman baik yang sebenarnya buruk karena jika mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka akan membuangmu. Berhenti mencoba membuat dirimu bahagia dan Tuhan akan membuatmu bahagia. Tahukah saudara, saya tidak tahu apa penilaianmu tentang hidupku, tapi selain ini saya tidak melakukan hal yang istimewa. Maksudku saya tinggal di rumah, bekerja, menyusun khotbah, saya pulang besok dan harus mengemas untuk perjalanan berikutnya ke Hershey. Lalu, minggu setelah itu saya akan menyusun khotbah untuk Hershey. Dan tak mengapa, itu yang kulakukan, itu hidupku, itu panggilan untuk kulakukan. Tapi entah apa yang saudara pikir tentang kami tidak melayang di awan kemuliaan nyanyikan paduan suara haleluya sepanjang hari. Lalu setelah minggu depan saya akan di studio TV merekam agar saudara bisa bilang hai kepada saya. Saya bekerja dan saya mencintainya karena saya punya bos terbaik di dunia. Amin.
Dan saya banyak penulis dan saudara yang membantuku, yang mengedit bukuku dan membantuku. Ada di sini, saya ingin kau berdiri sebentar, Beth. Saya ingin saudara menghargai semua bantuan yang ia berikan kepadaku. Wah, saya menyibukkannya. Kutelepon dia minggu lalu, bagaimana jika kau lakukan penelitian untukku? Dia selalu siap untuk apapun. Saya hanya memohon kepada saudara. Setiap kali saudara mendengar di kepala, bagaimana denganku? Katakan saja, Tuhan, Engkau akan memeliharaku. Engkau akan memeliharaku. Dan saya berperan seperti robot, bukan karena ingin, tapi saudara tak akan diam jika saya tidak. Saya tidak tahu apakah saudara melihat video tadi malam di mana saya melakukannya di India. Dan penerjemah kecil saya mengikuti. Apapun bahasamu atau benua asalmu, semua orang punya masalah yang sama. Masalahmu bukan sesuatu yang baru, semua orang mengalaminya. Tapi bertahun-tahun lalu sebelum saya tahu apa yang saya coba bicarakan kepadamu hari ini, ketika saya masih berfokus pada diriku, apa fokus diri saudara? Saya masih berfokus kepada diriku. Alkitab, Paulus berkata bahwa dia ingin kita menjadi tubuh yang sepenuhnya dipenuhi Tuhan. Oh, kedengarannya sangat sempurna. Saya hanya ingin jadi tubuh yang dipenuhi Tuhan. Ya, saya fokus kepada diriku, tidak dengan Tuhan. Dan saya selalu memikirkan diri saya, bagaimana denganku? Wah, ya Dave akan main golf, tapi bagaimana denganku? Dan anak-anak akan bermain seharian, saya masak dan mereka akan buat kekacauan, bagaimana denganku? Dave menonton sepak bola, tapi bagaimana denganku? Saya tidak peduli orang lain menikmati hidup mereka, hanya bagaimana denganku? Egois, berpusat pada diri. Tahukah saudara, tempat paling sepi di dunia adalah hidup dalam penjara terpencil tanpa siapapun selain saudara. Di sel kecil 4x8 hanya saudara. Tidak ada ruang untuk siapapun selain dirimu. Saya bangun suatu pagi berbaring di ranjang memikirkan diriku seperti biasa. Saya suka memikirkan apa yang akan saya makan hari itu. Apa yang akan saya lakukan untuk membuat diri bahagia. Lihat apa yang ingin kulakukan hari ini. Lalu marah setengah mati sebelum saya bangun dari ranjang karena saya sudah tahu apa yang akan Dave lakukan dan saya tidak menginginkan itu. Dan Tuhan hanya berbicara kepadaku. Seperti sebuah wahyu kartun kecil yang lucu, dia berkata, kau mengingatkanku akan robot kecil ini, dan setan sebelum kau sepenuhnya terbangun, setan mulai menanamkan semua pikiran ini di kepalamu. Ya, dia berkata, ini seperti mengulang-ulang terus, bagaimana denganku, bagaimana denganku, bagaimana denganku, bagaimana denganku. Dan katanya, lalu kau menjejakkan kakimu di lantai dan beginilah caramu terlihat. Bagaimana denganku, bagaimana denganku, bagaimana denganku, bagaimana denganku. Sekarang siapa yang akan tahu bahwa robot itu akan menjadi terkenal dalam lebih dari 100 bahasa. Tapi semua orang memahaminya.